Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para mahasiswa peserta mata kuliah koreografi tradisi. Salam jumpa dengan kami Gusti Ayu Mariana Deslestari dan rekan saya Nabila Kurnia Azan selaku tim pengampu mata kuliah koreografi tradisi. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang erat kaitannya dengan ilmu komposisi tari atau koreografi, dan tentunya kita akan memulainya dari sesuatu hal yang paling mendasar, yaitu mengenai deskripsi ataupun definisi mengenai koreografi itu sendiri. Dan kali ini kita akan mengacu kepada pemikiran dari beberapa ahli, salah satunya yaitu dari Prof. Sumandio Hadi pada tahun 2013 pernah mengemukakan bahwa koreografi adalah sebagai penataan gerakan-gerakan tari yang implisit menggunakan pola, waktu, dan terjadi kesadaran ruang tertentu, sehingga ketiga elemen tersebut, yaitu energi, ruang, dan waktu, membentuk tritunggal sensasi yang menyatu. Dari hasil pemikiran yang demikian, kita dapat mengartikan bahwa koreografi bukanlah sesuatu hal sederhana dan bersifat remeh-temeh, melainkan koreografi merupakan hal yang kompleks dan tentunya cenderung memberikan peluang kolaboratif di dalamnya, sehingga harus diperhitungkan dan direncanakan secara matang. Pemikiran Prof. Sumandio Hadi ini tentunya didasari mengacu pada pemikiran sebelumnya yang pernah dikemukakan oleh Bapak Sal Nurdianto pada tahun 1983 tentang koreografi yang disebutnya sebagai laku kreatif dalam proses pemilihan dan penataan gerak-gerak dalam komposisi tari. Berdasarkan pemikiran dari dua ahli tersebut, maka saya berupaya untuk mencoba menggambarkan koreografi secara lebih gamblang dengan memproyeksikannya ke dalam bidang-bidang seni lainnya. Salah satunya dalam bidang seni rupa, di mana saya menganalogikan koreografi sebagai sebuah seri gambar yang utuh dari beberapa kolase-kolase gambar atau puzzle-puzzle gambar yang terpisah, dan proses koreografi itulah yang menyatukannya hingga dapat menjadi sebuah lukisan yang indah serta menjadi lebih hidup dan bernyawa melalui penanaman nilai filosofis dan kedalaman makna. Dan koreografi itu sendiri juga dapat kita analogikan dalam istilah musik, yaitu berupa ensemble atau orkestra musik yang dapat dikasatmatakan. Dan dari beberapa analogi tersebut, saya menyimpulkan bahwa koreografi itu sendiri merupakan akumulasi kreativitas dari puncak kompleksitas yang disusun oleh elemen-elemen dasar penunjang dari komposisi tari tersebut. Berbicara mengenai koreografi, maka ada beberapa hal yang harus kita bicarakan secara lebih mendetail, termasuk salah satunya mengenai jenis-jenis koreografi yang berkembang di dunia penciptaan seni tari di Indonesia. Berdasarkan genre atau aliran pertunjukannya, maka koreografi yang ada dapat dibedakan menjadi koreografi tradisi serta koreografi non-tradisi. Koreografi tradisi itu sendiri merupakan kreativitas komposisi tari yang mengembangkan serta memperhatikan kaidah dalam seni tradisi tertentu, sehingga gagasan serta wujudnya akan sangat kental dengan nilai-nilai tradisi yang dianut oleh masyarakat tertentu. Dan ini sangat berbeda, bertolak belakang dengan apa yang disebut sebagai koreografi non-tradisi atau mungkin lebih populer dengan istilah kontemporer. Namun dalam forum ini saya akan sangat lebih nyaman untuk membicarakannya sebagai koreografi non-tradisi, di mana kreativitas komposisi tarinya sangat lepas dan sangat jauh dari norma serta kaidah dan ketentuan yang ada di dalam seni tradisi itu sendiri. Sehingga pelaku dan penikmat memiliki ruang yang jauh lebih bebas dan luas dalam mengungkapkan ekspresi seni tari ini.
Selain jenis koreografi berdasarkan genre pertunjukan, koreografi juga dapat dibedakan berdasarkan jumlah penarinya. Dan ini sangat kita kenal dan sangat sering kita jumpai dalam beberapa fenomena koreografi. Salah satunya yaitu koreografi tunggal, di mana komposisi tari yang dibawakan hanya oleh satu orang penari saja. Pelaku dan eksekutor sini hanya satu orang saja, maka disebut dengan koreografi tunggal atau solo. Lalu ada koreografi duet atau berpasangan. Komposisi tari yang menampilkan penari sejumlah 2 orang dapat homogen ataupun berpasangan. Misalnya satu penari perempuan dan satu penari laki-laki. Selain koreografi duet berpasangan, ada pula koreografi kelompok, yaitu komposisi tari yang menampilkan pola koreografi yang jauh lebih variatif karena dihadirkan melalui jumlah penari yang lebih dari 2 orang. Tidak ada batasannya selagi koreografer mampu mengakomodir dan memfasilitasi kehadiran para penari untuk memperindah karyanya, maka karya tersebut sah saja untuk disebut sebagai karya koreografi kelompok. Selain itu ada pula kemasan komposisi tari yang menampilkan jumlah penari secara massal, biasa disebut dengan koreografi kolosal. Dan untuk kepentingan mata kuliah kali ini, saya rasa kita tidak perlu menyentuh ranah ini karena butuh skill dan jam terbang yang lebih untuk berhasil mewujudkan sebuah komposisi koreografi kolosal. Sehingga dalam forum kuliah koreografi tradisi ini kita akan menuju kepada bentuk-bentuk koreografi baik itu tunggal, duet berpasangan maupun kelompok. Kurang lebih seperti itu. Dan selain itu jenis koreografi juga dibedakan menurut karakter geraknya sesuai gender. Biasanya ada jenis koreografi putri, koreografi putra, dan satu lagi ada koreografi transisional. Untuk koreografi putri itu sendiri tentunya komposisi tari yang dominasi geraknya merupakan gerak-gerak feminin, ya, gerak-gerak cenderung putri, dimana warna gerak dan nuansanya pasti cenderung lebih halus atau lebih kecil, tebal geraknya lebih sempit dibandingkan dengan karakter tari koreografi putra, di mana komposisi tari yang menghadirkan karakter gerak putra, ya, di mana cenderung tampilannya cenderung gagah dan memiliki ruang dan tebal gerak yang luas serta jelas dan tegas, cenderung seperti itu. Baik, ini juga bisa dilakukan oleh penari putra tentunya. Dan ada koreografi transisional, di mana komposisi tari dengan menghadirkan karakter gerak campuran yang bisa saja dibawakan oleh seluruhnya oleh penari putri, ya, yang membawakan karakter campuran. Jadi ada beberapa penari putri yang menggerakkan karakter tari putri dan ada beberapa penari putri yang menggerakkan karakter tari putra. Itu boleh disebut koreografi transisional. Atau begitu pun sebaliknya. Atau memang komposisi penari di dalamnya sudah campuran sifatnya, sudah heterogen. Jadi ada penari putrinya dan ada penari putranya dan masing-masing melakukan karakter geraknya itu sesuai dengan gendernya. Itu disebut koreografi transisional. Baik. Berbicara mengenai koreografi, selain berdasarkan karakter
gender juga dapat kita perhatikan melalui mode sajiannya, di mana ada beberapa bentuk sajian koreografi yang memiliki karakter dan keunikan tersendiri. Salah satunya yaitu sendera tari, di mana komposisi tari membawakan alur cerita drama tertentu dengan memanfaatkan penari sebagai pemeran tokoh-tokoh penting yang ada dalam alur cerita tersebut, serta juga penari dapat berperan sebagai figuran yang dapat membantu koreografer untuk membentuk suasana, selain nanti dibangun oleh tata rupa pementasan ataupun tata cahaya dan sebagainya. Penari figuran juga dapat membentuknya dalam wujud sendera tari ini, dan biasanya dibantu oleh seorang narator yang bertugas selaku dalang untuk menyampaikan alur cerita secara verbal. Dan selain sendera tari, ada juga kita mengenal koreografi dalam wujud drama tari. Komposisi tari ini membawa alur cerita sama seperti sendera tari sebelumnya, namun penari bertugas memerankan langsung tokohnya. Tokoh penting tersebut diperankan secara langsung dan dialognya pun dibawakan secara langsung oleh penari. Maka di sini tidak ada seseorang yang bertugas selaku narator ataupun dalang dalam konsep koreografi dalam wujud drama tari ini. Dan selain itu, kita juga mengenal koreografi yang dramatik, di mana komposisi tarinya mengandung alur yang sangat dramatik sesuai dengan gagasan yang dimiliki serta sesuatu yang ingin disampaikan oleh koreografer tentunya. Dan dinamika koreografi ini sangat diperhatikan dan dihadirkan melalui perbendaharaan kosakata, dramaturgi yang ada dalam koreografi. Dan dalam koreografi dramatik biasanya tidak lagi mengandalkan pada unsur verbal, melainkan hanya mengacu pada kekuatan dari elemen-elemen dasar koreografi itu sendiri sebagai pendukung utamanya. Dan jika ada koreografi dramatik, maka ada pula koreografi non-dramatik, di mana hanya menampilkan komposisi gerak-gerak tari yang estetik, tanpa harus menghiraukan pola dinamika atau grafik dari dramatika ataupun dinamika drama yang muncul dari koreografi tersebut. Biasanya, koreografer hanya ingin menyampaikan kemampuannya dalam mengolah dan menata gerak tari. Dan dalam kesempatan kali ini saya selaku tim pengampu mata kuliah akan mengarahkan mahasiswa untuk membentuk dan mewujudkan koreografi yang dramatik. Ada lagi jenis koreografi yang akan kita bahas, yaitu berdasarkan daya interpretasinya. Ya, ada koreografi maknawi, ada koreografi murni. Dari istilah tersebut kita sudah dapat membedakan bahwa koreografi maknawi mengandung makna yang tersirat tentunya dalam setiap gerak tari dan unsur-unsur tari lainnya. Biasanya digunakan sebagai simbol, sehingga makna dapat langsung diserap melalui simbol-simbol yang dihadirkan dalam koreografi tersebut. Sementara koreografi murni sama sekali tidak memiliki makna, atau koreografer tidak memiliki tendensi tertentu terhadap makna yang ingin dicapainya, melainkan hanya ekspresi gerak yang muncul secara bebas dari ruang ketubuhan penari juga koreografer, hingga memberikan ruang yang interaktif antara pelaku dan penikmat untuk menginterpretasikannya.
Selaku pengampu mata kuliah koreografi tradisi, maka kami berkewajiban untuk menyadarkan dan mengingatkan kembali bahwa koreografi sebagai hasil akhirnya nanti harus berlandaskan dari nilai-nilai yang tertanam dan tetap diacu oleh masyarakat daerah tertentu yang mana diyakini itu sebagai sebuah kearifan lokal. Dan apakah kearifan lokal tersebut? Kita dapat mengutipnya dari beberapa pemikiran seperti yang disampaikan oleh Rahyono pada tahun 2011 yang mengungkapkan bahwa kearifan lokal adalah kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperolehnya melalui pengalaman masyarakat itu sendiri. Hal ini mengartikan bahwa kearifan lokal itu memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri karena pengalaman masyarakat yang satu dan yang lainnya belum tentu sama. Dan kearifan lokal banyak sekali biasanya mengandung gagasan, nilai, pandangan hidup masyarakat setempat atau lokal yang cenderung bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, serta tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Adapun beberapa ciri-ciri dari kearifan lokal yang harus dapat kita pahami dan maknai, seperti halnya kearifan lokal yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan, tentunya mengendalikan masyarakat daerah setempat yang menganutnya. Dan kearifan lokal juga merupakan benteng pertahanan yang kuat untuk mempertahankan budayaan lokal dari pengaruh budaya luar atau asing yang cenderung tidak sesuai dengan budaya tersebut. Dan selain itu, kearifan lokal juga memiliki kemampuan untuk mengakomodasi budaya luar, di mana ini menjadi daya filtrasi yang baik untuk masyarakat setempat dalam memilih dan memilah pengaruh budaya luar yang dapat diadopsi atau diadaptasi secara baik di masyarakat daerah tersebut. Dan kearifan lokal juga memberikan arahan terhadap perkembangan budaya, dan jika masyarakat daerah sadar dan selalu memaknai kearifan lokalnya, maka perkembangan budaya daerahnya tentu akan lebih terarah dan mengikuti perkembangan zaman tentunya. Dan kearifan lokal juga tentunya memiliki kemampuan untuk mengintegrasi atau menyatukan budaya luar juga budaya asli apabila ada kebutuhan pola-pola adaptatif atau adaptif bahkan kolaboratif antara kedua kebudayaan tersebut. Selaku bagian dari masyarakat Provinsi Lampung, saya ingin sedikit berbagi mengenai nilai kearifan lokal yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Provinsi Lampung, yakni PIL Posenggiring, di mana banyak sekali nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, yang mewajibkan masyarakat Lampung, baik itu pribumi maupun pendatang, untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam berbagai kondisi dan situasi yang tertuang sebagai bentuk sakai sambayan satu sama lain. Dan masyarakat Lampung juga diwajibkan untuk selalu saling peduli dan memiliki kemanusiaan dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama melalui sikap-sikap yang tercermin dalam Neminima. Dan setiap permasalahan yang terjadi itu harapannya dapat diselesaikan secara baik dan mencapai mufakat sesuai dengan apa yang terkandung dalam nilai-nilai di dalamnya PUR. Dan masyarakat Lampung satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling memposisikan diri melalui istilah yang sering disebut bejuluk adik. Dan yang paling terakhir, masyarakat Lampung juga harus selalu titi gemati, di mana etika serta sopan santun sangat dijunjung tinggi untuk menjaga keseimbangan serta harmonisnya berkehidupan di Provinsi Lampung. Dan selain itu, nilai kehidupan yang paling penting lainnya juga adalah sanak muari, di mana masyarakat Provinsi Lampung satu sama lain memiliki rasa persaudaraan yang erat, meski sekalipun tidak memiliki hubungan darah sekalipun. Hubungan kekerabatan yang
tertuang dalam istilah sanak mewakili ini menjadi dasar dan landasan berkehidupan saling berdampingan hingga bisa mewujudkan masyarakat Lampung yang dinamis dan harmonis. Dan selain itu, bagaimanakah kearifan lokal di daerahmu? Silahkan berikan penjelasannya tentang wujud kearifan lokal tersebut melalui sebuah tarian daerah yang kemudian dapat kita acu dalam proses pengembangan koreografi tradisi ini. Kumpulkan penjelasan lengkapnya dalam link Vikwas Umila kita, dan jangan lupa memasukkan enrollment user yaitu koreo 3.20.21. Demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini dapat tersampaikan dan diserap dengan baik serta dapat bermanfaat untuk kelanjutan proses dan progres kita selanjutnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat dimaklumi dan semoga dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.